Hai semua, jumpa kembali dengan gua Ama Alkatiri. Pada video kali ini gua akan membahas 5 jenis teman yang memiliki sifat toksik. Mungkin kalian pernah merasakan di mana kalian tuh gampang banget capek secara emosional pada saat kalian berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Mungkin orang-orang tertentu tersebut termasuk dalam kategori 5 jenis teman yang memiliki sifat toksik ini. Kalau kalian ingin memahami mana teman kalian yang memang toksik, mana teman kalian yang memang bukan, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk kalian tonton. So, stick around! Jenis teman pertama ataupun seseorang yang memiliki sifat toksik ini dikenal dengan istilah dalam psikologi yaitu blame shifting. Dari namanya aja mungkin kalian udah sadar ya, blame shifting ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi keadaan dengan cara apa? Dengan cara menyalahkan orang lain atas hal yang terjadi. Dengan kata lain, orang yang memiliki sifat ini, dia akan lari dari tanggung jawab dengan menunjuk orang lain sebagai penyebab atas kesalahan yang terjadi. Jadi mungkin kalau seandainya gue yang punya sifat ini, gue akan memanipulasi situasi yang mana gue menganggap diri gue ini sebagai korban dengan cara menyalahkan diri lo atas permasalahan yang terjadi sampai-sampai gue bisa membuat lo merasa bersalah dan ragu sama persepsi lo sendiri, dan pada akhirnya lo bakal minta maaf sama diri gue atas kesalahan yang sebenarnya nggak lo perbuat. Intinya, bila terjadi permasalahan di antara kita, itu bukan karena gue, tapi karena lo. Gue ditolak interview kerja karena lo ngajakin gue jalan terus-terusan sih. Gue salah jalan, abisnya lo sih terlalu banyak ngomong. Gue selingkuh, abisnya ya lo terlalu sibuk sama teman-teman lo. Kalau lo emang udah gak sayang, ya kenapa gak lo cabut aja? Nah, itu salah satu contoh kalimat-kalimat dari seseorang yang memiliki sifat blame shifting. Yang mana pada intinya orang tersebut akan menganggap dirinya sebagai korban dan lari dari rasa bertanggung jawab dengan cara menyalahkan orang lain. Dan jelas hubungan tersebut merupakan hubungan yang toksik. Cara lainnya juga yang lo dapat lakukan untuk mengidentifikasi bila mana lo punya teman dengan ciri-ciri perilaku blame shifting. Pertama, selama lo bergaul sama dia akan selalu menyalahkan diri lo terus-menerus. Yang kedua, dia akan menganggap dirinya itu selalu benar. Yang ketiga, dia nggak pernah akuin kesalahan yang dibuat. Yang keempat, dia ini seorang yang pintar dalam memutar balik keadaan pada saat dirinya dikritik. Dan yang kelima, orang yang selalu menyalahkan orang lain setiap terjadinya masalah. Itu adalah tanda-tanda di mana kalian harus waspada karena kemungkinan besar dia memiliki perilaku blame shifting. So, apabila kalian memiliki hubungan seperti ini, semakin kalian pertahankan hubungan tersebut, semakin besar pengaruhnya secara negatif pada kesehatan mental diri kalian. Melepaskan suatu hubungan yang udah berjalan bertahun-tahun lamanya demi memprioritaskan kesehatan mental lo itu tidak salah. Itu tandanya lo peduli sama diri lo dan lo memprioritaskan hubungan yang paling penting di hidup lo, yaitu hubungan lo sama diri lo sendiri. Selanjutnya, jenis teman atau seseorang yang memiliki sifat toksik lainnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh dirinya. Yang gue maksud tidak bertanggung jawab di sini tidak seperti blame shifting, yang mana tidak bertanggung jawab dengan cara menyalahkan orang lain. Tapi yang tidak bertanggung jawab di sini yang gue maksud adalah seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan cara memberikan berbagai macam alasan yang menurut mereka masuk di akal. Orang yang memiliki sifat toksik ini, mereka meyakini bila ada permasalahan yang terjadi di hidupnya, itu bukan karena kesalahan dirinya, selama mereka bisa memberikan alasan yang menurut mereka masuk di akal. Mungkin lo pernah di tempat kerja lo meminta rekan kerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline. Dan dia udah bilang oke, entah itu dari email ataupun secara langsung. Tapi pada saat lo minta pekerjaannya di menit-menit akhir, dia dengan nyantai ngomong, iya nanti ya, gue masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan akhirnya lo yang kena omel sama bos lo.
Ini adalah salah satu sifat toksik yang mana orang tersebut menghindari rasa tanggung jawabnya dengan cara memberikan alasan yang menurut mereka masuk di akal. Biasanya, orang dengan sifat ini dari hal kecil itu udah terlihat, seperti dia minjem barang lo dan pas dibalikin barangnya mungkin kotor, dan pas lo tanya, ya jawabannya simpel, ya gue dari awal pinjem udah begitu kok. Ataupun dia bilang, ya tinggal lo bersihin aja kan gampang. Yang mana pada intinya dia akan selalu lari dari tanggung jawab hanya karena dapat memberikan alasan yang menurut mereka masuk di akal. Nah, biasanya sifat toksik ini dari hal yang kecil aja udah terlihat. Ya kalau orang tersebut nggak bisa bertanggung jawab dari hal kecil, gimana mau bertanggung jawab untuk hal yang lebih besar? Mungkin hal ini bisa jadi pertimbangan untuk kalian, khususnya dalam memilih pasangan. Selanjutnya, jenis teman yang ketiga yang memiliki sifat toksik ini disebut sebagai complainer. Jadi complainer yang gue maksud adalah orang yang selalu mengeluh setiap harinya. Dia ngeluh tentang cuaca terlalu panas, makanan terlalu manis, kopinya agak dingin, koneksi wifi-nya jelek, ataupun macet jalanan di Jakarta. Yang mana seseorang yang memiliki sifat complainer adalah orang yang gak pernah merasa puas dan gak pernah merasa cukup terhadap apa yang mereka miliki. Mereka hanya fokus sama hal-hal negatif aja dibanding dengan hal-hal yang positif. Permasalahannya, pada saat kita memiliki seseorang yang memiliki sifat complainer, tanpa kita sadari, ya kita juga akan tertular menjadi complainer. Kita akan ngeluh ke orang lain, dan hal yang kita keluhkan adalah tentang seseorang yang selalu mengeluh ke diri kita. Dengan kata lain, kita mengeluhkan orang yang selalu mengeluh ke kita. Dan ternyata ada salah satu penelitian mengenai complainer yang dilakukan oleh Stanford University yang menunjukkan bahwa pada saat kita mengeluh, ternyata ukuran dari hipokampus yang terletak di otak kita itu akan mengecil. Nah, hipokampus itu sendiri apa? Jadi hipokampus adalah komponen dari otak yang bertanggung jawab dalam daya ingat dan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Tanpa kita sadari, saat kita mengeluh, ternyata hal tersebut akan berakibat pada penurunan daya ingat dan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Ternyata nggak cuma itu aja, bro. Ada juga studi yang menemukan bahwa pada saat kita hanya mendengarkan keluhan dari complainer melebihi dari 30 menit, hal tersebut ternyata juga dapat merusak otak kita secara fisik. Kalau kalian pada masih muda dan kalian tuh gampang banget lupa, kalian mungkin bisa refleksi ke diri kalian, apakah kalian sering mengeluh atau tidak? Pesan di sini bukan berarti lo nggak boleh ngeluh, karena gue sendiri juga masih ngeluh. Tapi kalau kebiasaan mengeluh itu berlangsung secara terus-menerus, nah hal ini yang bahaya dan harus kita hindari. Ada salah satu kutipan dari Jim Rohn yang mengatakan bahwa you are the average of the 5 people you spend the most time with. Menurutnya, kalian ini adalah cerminan dari 5 orang yang paling sering kalian habiskan waktu dengannya. Dengan kata lain, dengan siapa kalian berinteraksi setiap harinya itu akan mempengaruhi cara kalian berpikir maupun bersikap tanpa kalian sadari. Contohnya gini, bila kalian bergaul dengan seseorang yang optimis, maka kalian pun akan tertular menjadi optimis juga. Tapi bila kalian bergaul dengan seseorang yang sering mengeluh, tanpa kalian sadari, kalian akan menjadi complainer ataupun orang yang suka mengeluh. Gua nggak bilang lo harus meninggalkan seseorang yang memiliki sifat ini, karena terkadang orang yang memiliki sifat ini adalah keluarga, sahabat, ataupun rekan kerja kita sendiri. Tapi kalian bisa meminimalisir waktu kalian berinteraksi dengan mereka agar kalian tidak terpengaruh oleh sifat complainer tersebut. Jenis teman yang memiliki sifat toksik keempat yang kalian harus kenali adalah seseorang yang memiliki sifat too kompetitif. Jadi orang seperti ini adalah orang yang selalu ingin bersaing dengan siapapun meskipun dengan temannya sendiri. Ini gue garis bawahi, bersaing itu sebenarnya sehat. Tapi pada saat kita terlalu berambisi untuk bersaing sama siapapun atau memiliki sifat too kompetitif, itu masuk kategori hubungan yang tidak sehat alias toksik. Kenapa gue bilang toksik?
Karena persaingan yang terlalu ambisius itu umumnya datang dari rasa iri. Orang seperti ini biasanya mengharapkan orang lain untuk gagal, nggak senang sama keberhasilan orang lain, dan pastinya iri bila melihat orang lain lebih sukses dibanding dirinya. Seseorang yang memiliki sifat ini selalu menganggap persaingannya dengan orang lain layaknya ajang berkompetisi, mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk, siapa yang benar, dan siapa yang salah. Nah, kalau lo ingin tahu siapa aja sih teman-teman sekitar lo yang mungkin memiliki sifat ini, next time, kalau seandainya lo berhasil dalam suatu hal, entah itu dalam promosi jabatan di tempat lo kerja, ataupun bisnis yang lo punya, lo bisa undang teman-teman lo semua dan benar-benar perhatikan secara detail mana orang yang secara tulus memberikan selamat kepada diri lo, dan mana orang yang cuma diem dan cuek-cuek aja, ataupun seandainya ada orang yang memberikan selamat kepada diri lo, tapi berasa seakan-akan tidak tulus. Begini ya bro, apa yang gue sampaikan di sini itu benar-benar subjektif, oke? Karena nggak ada satupun alat di dunia yang bisa ngukur niat seseorang, bahwa orang yang berteman sama gue tulus ataupun orang yang berteman sama gue iri. Tapi jujur, buat gue pribadi hal tersebut bisa dirasain. Nah, indikasi lainnya, kalau lo mau tahu sebenarnya diri lo sendiri yang memiliki sifat too competitive, lo bisa bertanya ke diri lo. Apakah yang lo kejar selama ini hanya semata-mata ingin menjadi pemenang atau yang terbaik, tapi di sisi lain lo sendiri nggak nyaman dan nggak enjoy sama proses yang sedang lo jalanin? Seseorang yang memiliki sifat ini itu nggak peduli mau dirinya bahagia ataupun tidak peduli orang tersebut merugikan orang lain ataupun tidak. Yang paling penting adalah dia bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Pesan gue, kalau lo ingin bersaing, ya bersainglah sama diri lo sendiri. Bersaing dengan diri lo sebelumnya. Ya seandainya kalau lo tetap ingin bersaing sama orang lain, pastikan persaingan lo itu terjadi secara sehat. Atau mungkin kata persaingan mulai dari saat ini bisa diganti dengan kolaborasi. Selanjutnya, jenis teman yang kelima yang memiliki sifat toksik adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah kita lakuin di masa lalu. Orang yang memiliki sifat ini, dia nggak peduli mau kita sekarang udah berubah ataupun enggak. Karena menurutnya, diri kita yang sekarang itu sama aja kayak diri kita beberapa tahun yang lalu. Sehingga menurut dia wajar kalau dia tuh masih mengolok-olok atau mengejek kita berdasarkan kesalahan yang pernah kita lakuin di masa lalu. Orang seperti ini, kalau masih ada di hidup kalian, menurut gue cukup berbahaya. Kenapa gue bilang cukup bahaya? Karena orang tersebut pasti akan menghambat kalian untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekarang coba lo pikirkan, apakah mungkin lo akan menjadi seseorang yang memiliki pemikiran yang positif, tapi kalau setiap harinya lo masih dikelilingi sama orang-orang yang memiliki pemikiran negatif? Mungkin gak ya? Buat gue pribadi, nggak mungkin. Karena realistis aja, dengan siapa kita berinteraksi, apalagi dengan intensitas setiap hari, itu akan mempengaruhi perilaku kita tanpa kita sadari. Gue punya tips nih, kira-kira teman sekitar lo yang punya sifat toksik ini ada apa enggak? Lo bisa melihat pada saat lo berubah, itu akan ada dua respon dari orang lain. Yang pertama, dia akan mengolok-olok lo atau mencela lo dengan mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah lo perbuat di masa lalu. Yang kedua adalah tipe seseorang yang akan mendukung dan mengapresiasi diri lo dengan melihat masa lalu lo sebagai dasar pembelajaran yang ngebuat diri lo menjadi lebih baik seperti saat ini. Selanjutnya gue serahin keputusan di tangan lo. Lo mau milih teman seperti apa yang mau mendukung lo atau mengungkit-ungkit kesalahan yang udah pernah terjadi. Intinya ya bro, semua orang tuh pasti ngelakuin kesalahan di masa lalu. Dan sebenarnya yang ngebuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik karena mereka menerima kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu dan mereka belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Kesalahan yang di masa lalu terjadi itu udah tidak bisa kita rubah. Satu-satunya hal yang kita bisa rubah yaitu interpretasi kita terhadap masa lalu yang kita miliki. Lo mau melihatnya seperti apa? Mau melihatnya sebagai sesuatu yang harus diratapi atau sebagai pembelajaran? So, kalau kalian masih punya teman atau kerabat yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan kalian di masa lalu, biarkanlah orang-orang tersebut hidup dengan bayang-bayang masa lalunya, dan untuk kalian, lanjutkan kehidupan kalian dengan melihat masa depan yang jauh lebih cerah.
Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gua harap setelah ini kalian bisa membedakan mana teman atau seseorang yang memiliki sifat toksik dan mana yang bukan. Atau mungkin video ini bisa jadi refleksi ke diri kita masing-masing, karena bisa jadi diri kita sendiri yang memiliki sifat toksik tersebut. So, thank you once again. Gua Amal Khatiri, and I'll see you next time.